Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Yamina dari Sosiologi 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang perubahan sosial dan pendidikan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait tentang perubahan sosial, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan itu ada, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepercayaan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Di sini juga saya akan menjelaskan menurut salah satu para ahli yang bernama Plato. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan pendidikan yang dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato, pendidikan adalah membantu perkembangan masing-masing diri jasmani dan dengan sesuatu yang mungkin tercapainya kesempurnaan. Nah, itulah pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial. Ada beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai perubahan sosial. Yang pertama itu adalah Samuel Koenig, di mana beliau menjelaskan perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi akibat pengaruh intern dan ekstern. Nah, itulah perubahan sosial yang dikemukakan oleh Samuel Koenig. Nah, yang kedua yaitu menurutnya Sello Soemarjan, di mana Sello Soemarjan mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Adapun teori mengenai perubahan sosial tersebut, yang pertama itu adalah teori evolusi, di mana teori evolusi ini adalah teori perubahan sosial yang terjadi secara tahap atau berurutan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu teori evolusi, di mana teori evolusi ini adalah teori bantahan dari teori evolusi, karena teori ini membahas bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap tapi secara acak. Yang ketiga, teori revolusi. Teori revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat. Perubahan ini bisa menyebabkan suatu perpecahan atau konflik. Yang keempat yaitu teori sistem, di mana teori sistem adalah perubahan sosial yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama makro, yang dimana membahas dunia secara keseluruhan. Yang kedua meso, yang membahas tiap-tiap negara sendiri. Yang ketiga mikro, yang membahas tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dari meso. Nah, yang kelima teori modernisasi, di mana teori modernisasi adalah perubahan sosial yang membahas masyarakat modern. Di dalam masyarakat modern akan ada penemuan-penemuan, lalu penemuan tersebut bisa menyebabkan industrialisasi yang orang-orangnya bersifat kapitalis, atau orang-orang yang akan kuat akan semakin kuat dan orang yang lemah akan semakin lemah. Nah, yang keenam teori postmodern atau neomodernisasi, di mana teori ini membahas tentang kejenuhan masyarakat modern. Mereka jenuh karena orang-orangnya memiliki sifat egois atau individualisme. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor
umum yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri dari dua bagian. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah faktor pendorong perubahan sosial, di mana di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah kontak dengan budaya lain, yang kedua sistem pendidikan yang maju, yang ketiga sikap menghargai suatu karya. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial, yaitu kontak sosial dengan masyarakat lain yang kurang. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil akan mengalami keterbatasan akses internet publik seperti sarana transportasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat dapat dipengaruhi oleh sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang, keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, akses pendidikan yang tidak merata. Terus selanjutnya yaitu jenis perubahan sosial. Jenis perubahan sosial ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah berdasarkan prosesnya, yang kedua berdasarkan waktu, dan yang ketiga berdasarkan dampaknya, dan yang terakhir itu adalah berdasarkan caranya. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.